Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Misbah Rizal Amri NIM 2119062 dari kelas TKMA. Di sini saya akan menguraikan penjelasan mengenai pengertian, dimensi, dan peningkatan mutu. Dalam hal ini yang kita perhatikan yang pertama yaitu pengertian dan klarifikasi mutu, yang kedua dimensi mutu, yang ketiga evolusi sistem peningkatan mutu, yang keempat pendekatan peningkatan mutu berkesinambungan, yang kelima yaitu 5 pilar MMT di sekolah. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dan klarifikasi mutu. Beberapa guru mutu mendeskripsikan mutu dengan uraian kata yang berbeda, namun esensinya tidaklah jauh berbeda. Deming mendeskripsikan mutu adalah kesesuaian dan kebutuhan pasar. Juran mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use. Kropsi mutu mendeskripsikan adalah kesesuaian dengan yang disyaratkan. Dan Arcaro 2005 mendeskripsikan mutu adalah derajat yang dapat diperkiraan dari variasi produk atau jasa yang dihasilkan yang mengacu pada standar dan dengan harga yang rendah. Lebih detail, Salis 2005 mendeskripsikan komponen Q dalam definisi TKM. Q adalah quality in TKM is total customer satisfaction which becomes the center of the organization, manager, entire staff. Atau mutu sebagai total kepuasan pelanggan adalah fokus utama bagi semua manajer dan staf. Selanjutnya, Salis mengklarifikasikan mutu menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Untuk mutu absolut adalah mutu yang bermakna atau diakui sama semua orang. Indikatornya antara lain berkelas tinggi, high class, mahal, mewah, eksklusif, elit, dan seterusnya. Semua orang ingin memilikinya tetapi belum tentu dapat menggapainya. Itu adalah mutu absolut. Untuk sekarang yaitu mutu relatif. Mutu relatif adalah jenis atau tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing pihak atau orang yang akan dicapai atau dimilikinya, atau fit for their purpose. Mutu relatif inilah yang dimaksudkan dengan mutu pada MMT yang selalu dinamis, meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntunan pelanggan mereka masing-masing. Oke, di samping deskripsi mutu dari para guru, mutu bervariasi. Masih perlu disadari adanya perbedaan persepsi terhadap mutu antara pihak konsumen dan produsen, dan juga dalam internal pihak produsen sendiri, antara lain antara para manajer dengan divisi produksi, dengan divisi pemasaran, dan bisa jadi dengan staf secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya yaitu definisi mutu. Dalam konteks manufaktur, Tiptono 2003 mendeskripsikan dimensi mutu ke dalam 8 jenis. Yang pertama yaitu performance. Performance yaitu dimensi mutu tentang fungsi utama dari produk atau jasa yang dimilikinya. Sebagai contoh, mobil gampang di starter, dapat jalan dengan normal, dapat direm dengan baik. Dengan kata lain, semua komponen dasar mobil dapat berfungsi dengan baik sehingga mobil berjalan dan berhenti sesuai dengan yang diinginkan pengemudinya. Di bidang pendidikan misalnya, lulusan bekerja di perusahaan dengan tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, gaji yang memadai, dan kenaikan karir yang lancar. Di bidang pendidikan, dimensi mutu tentunya merujuk pada output satuan pendidikan. Dalam spektrum nasional,
maka dimensi pendidikan tentunya merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 3. Output pendidikan adalah manusia yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, cerdas dalam berkehidupan dan berbangsa. Secara operasional, produk mutu pendidikan adalah output dari satuan pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL untuk setiap jalur dan jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk yang kedua, tadi ada performance, sekarang tambahan fitur atau features, yaitu dimensi mutu tentang tambahan fungsi-fungsi dasar sehingga produk atau jasa tersebut menjadi lebih nyaman, praktis, dan ekonomis. Contoh dari dimensi ini adalah AC, power steering, power window, remote control dalam mobil. Nah, itu tambahan fitur ya. Di satuan pendidikan, tambahan fitur dapat berupa antara lain keterampilan menari tarian daerah sebagai hasil dari kegiatan ekstrakurikuler, kemampuan berbahasa Mandarin secara lisan dan tertulis dengan sertifikat dari lembaga bahasa yang terakreditasi. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu keandalan atau reliability, yaitu dimensi mutu tentang tetap berfungsinya produk atau jasa walau dalam keadaan sulit. Misalnya, mobil tetap jalan dengan baik, tidak mogok walau di jalan berliku-liku, menanjak, berbatu-batu. Itulah keandalan. Andal dapat juga berarti dapat dipercayai di satuan pendidikan. Contohnya antara lain proses belajar di sekolah, termasuk nilai ujian sekolah atau hasil evaluasi sekolah handal atau dapat dipercaya. Pengguna lulusan percaya nilai rapot dan ujian termasuk ujian kompetensinya untuk sekolah kejuruan mencerminkan kompetensi yang dipunyai lulusan dan dapat diandalkan untuk memprediksi kemampuan lulusan di tempat kerja. Oke, untuk yang keempat yaitu konformitas, yaitu memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan dan bahkan memenuhi standar produk atau jasa yang berlaku. Misalnya, ukuran karakteristik produk atau jasa sesuai standar internasional sehingga produk tersebut dengan produk lainnya. Misalnya, printer merek X dapat digunakan untuk berbagai jenis komputer. Contohnya di bidang pendidikan antara lain kompetensi lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan standar industri. Sedangkan untuk lulusan SMA, dasar-dasar matematika yang dikuasai memadai untuk bekal mengikuti kuliah matematika di perguruan tinggi. Oke, untuk yang kelima yaitu daya tahan, yaitu mutu yang berhubungan dengan lamanya masa bertahan suatu produk atau jasa. Misalnya, bola lampu dapat menyala selama 1 bulan terus-menerus. Dalam bidang pendidikan, dimensi mutu daya tahan ini dapat jadi berupa kegigihan, daya juang lulusan untuk sukses dalam bekerja atau kuliah. Dapat juga misal lulusan dari sekolah di bawah Yayasan Ma'arif, Muhammadiyah, Kanisius, dan sebagainya mampu memegang teguh nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing terhadap pengaruh nilai asing yang tidak sesuai nilai-nilai kebangsaan, walau tetap mengakomodasi nilai-nilai yang baik dari luar. Oke, untuk yang pertama, kemampuan pelayanan atau service ability, yaitu dimensi mutu dalam hal kecepatan, ketepatan, kepraktisan pelayanan. Misalnya, teknisi mendatangi ke lokasi di mana mobil mengalami mesin mogok untuk gratis servis selama 1 tahun. Di satuan pendidikan, dimensi ini dalam proses belajar mengajar dapat juga sekolah atau perguruan tinggi mampu mengemas program sesuai yang dibutuhkan masyarakat
atau bahkan mengarahkannya menuju masyarakat yang madani. Yang kedua yaitu estetika, yaitu dimensi mutu produk atau jasa dalam hal keindahan, keagungan seni di satuan pendidikan yang bermutu. Dalam dimensi ini dapat berupa kompleks pendidikan yang bersih, indah, dan berkesenian. Yang ketiga yaitu kualitas yang dipersepsikan, yaitu spesifikasi pendidikan, produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sama atau bahkan melebihi spesifikasi yang dipersepsikan oleh pengguna. Berbeda persepsi terhadap mutu antara pihak pelanggan atau klien dan institusi produsen atau penyedia jasa. Bahkan internal institusi dijelaskan lebih rinci di subbab pengertian dan klarifikasi nomor pertama atau yang awal tadi. Dimensi mutu ini di bidang pendidikan dapat terjadi misalnya masyarakat berharap lulusan SMK tertentu dapat cepat memperoleh pekerjaan dengan gaji dan karir yang baik, dan kenyataannya para lulusan justru tidak hanya memperoleh pekerjaan dengan baik, tetapi sebagian dari mereka juga dapat meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan prestasi akademik yang memuaskan. Sekali lagi, dimensi mutu di atas penerapannya di satuan pendidikan perlu dikemas lebih arif karena perbedaan keluaran yang dihasilkan dibandingkan dengan di manufaktur. Di manufaktur keluarannya berupa barang atau jasa yang mati, sedangkan di pendidikan berupa transfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap pada diri seorang siswa yang hidup, yang punya talenta dan kemampuan atau motivasi. Untuk itu dimensi atau spektrum mutu di bidang pendidikan lebih difokuskan pada bagian satuan pendidikan memfasilitasi agar talenta siswa dan kemampuannya dapat ditumbuh kembangkan secara maksimal sehingga mendewasakan dan memandirikan siswa. Hasil pendidikan akan berguna bagi dirinya, orang lain, sama umat. Sebenarnya selain siswa perlu menguasai kompetensi dasar untuk berkembang, mereka perlu dididik untuk mempunyai kompetensi belajar untuk belajar hal yang baru atau learning how to learn new things, sehingga mereka